warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bu. Nama saya Novi. Saya bertugas di klinik ini ya Bu ya, klinik konseling. Bisa tahu nama Ibu siapa? Bu Winda, Bu Winda ya Bu ya. Usianya berapa Bu? 48 tahun. 48 tahun ya Bu Winda ya. Jadi Bu Winda tahu ya Bu ya ini di mana Bu? Di klinik konseling ya Bu ya. Ya, betul. Ya, jadi Bu Winda di klinik konseling ini saya harapkan Ibu bisa menceritakan apa yang Ibu rasakan dengan nyaman, dengan santai dan terbuka ya Bu ya. Ya. Insya Allah nanti semua yang Ibu sampaikan ke saya itu akan jadi rahasia ya Bu ya. Seperti itu. Baik Bu, sebelum memulai sesi konseling pada sore hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu Winda, ada yang bisa saya bantu Bu? Kira-kira apa yang membuat Ibu datang ke sini Bu? Ya, jadi saya ini akhir-akhir ini sering nyeri perut dok, nyeri perut bagian ulu hati sini loh, sakit. Terutama sebulan terakhir, terus kayak makin parah tuh semingguan ini lah dok. Oke, Ibu merasa sakit ya Bu di perutnya Ya, sudah lama ya Bu? gitu, dok. Selain sakit di perutnya ada keluhan lain nggak Bu? Saya tuh juga kadang sering sakit kepala, terus habis itu suka deg-degan gitu dok, merasa nggak tenang gitu hatinya, sama gampang capek kali ya dok. Sama gampang capek. Iya. Bu merasa deg-degan, nggak tenang, kepala pusing, terus merasa sering capek Iya. gitu ya Bu ya? Ya Bu Winda, mungkin apakah ada pikiran-pikiran yang mengganggu Ibu selama beberapa waktu ini Bu? Ya jujur ada dok. Saya itu kan bulan depan harus bayar kuliah anak saya, bayar semesteran. Tapi akhir-akhir ini tuh keuangan di keluarga saya tuh nggak terlalu bagus. Padahal bayar kuliah kan cukup mahal ya dok. Iya. Dan ya saya bingung dok, bulan depan harus bayar gimana. Tabungan juga udah tipis. Padahal kebutuhan sehari-hari juga masih ada terus. Si kakak juga masih punya adik yang sekolah gitu. Jadi bingung saya dok, nggak tenang, gimana cara bayarnya. Ibu boleh tahu Ibu pekerjaannya apa? Saya dan suami itu jualan pecel lele gitu dok, kalau malam dari sore sampai malam gitu. Ya itu akhir-akhir ini penjualannya nggak bagus dok, sepi gitu loh dok. Ya beberapa bulan terakhir pandemi ini dok, sepi. Jadi ya penghasilannya nggak kayak dulu dok. Kalau dulu bagus mungkin ya penghasilannya bisa cukup lah buat apa kebutuhan ini itu, tapi sekarang ya buat sehari-hari aja udah alhamdulillah gitu dok. Oke, jadi Ibu ini ya Bu ya, ada permasalahan ekonomi ya Bu ya. Jadi Ibu berjualan dari sore sampai malam, tapi waktu ini berjualannya lagi sepi karena pandemi ya Bu. Sedangkan Ibu harus segera membayar SPP anaknya gitu ya Bu ya. Itu ya Bu yang mengganggu pikiran Ibu selama ini ya Bu ya. Selain itu kegiatan Ibu kalau pagi sampai sore apa Bu? Ya di rumah dok, Di rumah. kerjaan rumah tangga ya, siapin nanti malam, masak, ya bersih-bersih rumah, nyapu. Nah itu dok, kayak gitu aja saya gampang capek loh dok. Tapi kan ya emang kegiatan rumah tangga, nyapu, ngepel, nyuci, itu Mengurus anak dan suami juga ya Bu ya. Anak suami juga kan ya butuh diperhatiin dok. Malamnya masih cari uang ya Bu. Iya. Ya Bu, saya paham Bu, pasti Ibu rasanya capek banget ya Bu ya. Pagi sampai sore harus melakukan kegiatan rumah tangga ya Bu ya, mengurus keluarga, anak suami, sedangkan malamnya tetap harus berjualan ya Bu ya, cari uang seperti itu. Pasti memang rasanya capek ya Bu ya. Saya paham sih Bu, rasanya seperti itu. Jadi Bu, setelah Ibu dari klinik konseling, kira-kira apa harapan Ibu? Ya saya pengen lega dok pikirannya, nggak pikiran terus ya tadi dok, yang keluhan saya yang nyeri perut, nyeri kepala itu kalau bisa ya hilang gitu loh dok.
Jadi ibu berharap ibu lebih lega ya dengan menceritakan masalahnya ibu ya, dan mendapatkan solusi dari sakit yang ibu rasakan ibu ya. Iya betul. Ya ibu, dari informasi yang sudah saya dapatkan tadi, saya izin menyimpulkan ibu ya. Jadi Bu Winda ini 48 tahun, usia 48 tahun, datang karena mengeluhkan perutnya sakit ya Bu ya, terus menerus nyeri perut, kemudian pusing, kemudian deg-degan seperti itu ya Bu ya, yang udah dirasakan selama 3 bulan, sekitar sebulanan ini ya Bu ya. Oke. Selain itu juga ternyata Ibu ada permasalahan pikiran ya Bu ya, dari permasalahan ekonomi, yaitu harus membayar SPP anak sedangkan berjualannya sedang tidak ramai gitu ya Bu ya. Juga Ibu merasakan capek dengan aktivitas yang Ibu lakukan sehari-hari ya Bu ya. Betul. Dan Ibu juga berharap setelah dari klinik ini Ibu merasa lebih lega ya Bu setelah menceritakan masalahnya, dan Ibu berharap juga mendapatkan solusi ya Bu. Seperti itu ya Bu ya. Ya. Jadi Bu, setelah saya sampaikan tadi, saya memiliki beberapa solusi Bu untuk Ibu. Nah, untuk solusinya ini nanti ada 3 Bu yang saya tawarkan. Yang pertama itu ada katarsis, kemudian ada konseling, dan ada psikoedukasi Bu. Nah, untuk masing-masing solusinya saya jelaskan ya Bu ya. Untuk katarsis itu nanti ada 3 jenis Bu. Jadi katarsis ini digunakan untuk meluapkan emosi-emosi yang ada dalam diri Ibu. Jadi meluapkan unek-uneknya gitu Bu. Nah, itu unek-uneknya itu nanti melalui 3 cara, dapat melalui ucapan atau verbal, kemudian melalui tulisan, dan melalui aktivitas. Untuk secara verbal itu nanti Ibu dapat mengeluarkan kata-kata atau Ibu mengeluarkan unek-uneknya dengan kursi kosong, atau dapat juga dengan saya Bu. Nanti seperti ini ya Bu, seperti konseling. Jadi Ibu bisa mengungkapkan semuanya ke saya itu unek-uneknya. Kemudian yang kedua secara tulisan, nanti saya berikan kertas, nanti Ibu bisa menuliskan atau mencoret-coret atau membuat gambar-gambar yang bisa mengeluarkan unek-unek Ibu seperti itu. Kemudian secara aktivitas, yaitu dengan melakukan aktivitas yang dapat membuat Ibu menjadi lebih lega, tapi tidak membahayakan Ibu maupun orang lain seperti itu Bu. Kira-kira dari 3 itu Ibu ingin memilih yang mana? Coret kali ya itu. Coret-coret ya Bu. Oke, secara tulisan ya Bu ya. Kemudian yang kedua itu nanti ada konseling ya Bu ya. Jadi konseling itu nanti akan kita gali nih dari diri Ibu sendiri, itu kelebihan, kekurangan, kemudian ancaman maupun peluang-peluang yang ada Bu. Jadi hal itu nanti akan kita jadikan acuan untuk mengatasi permasalahan Ibu seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada psikoedukasi, di mana di situ nanti akan kami ajarkan beberapa teknik yang dapat Ibu gunakan sehari-hari ketika Ibu merasakan gelisah atau sakit perut atau tidak enak seperti itu Bu. Ya. Mungkin seperti itu Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Bersedia Bu ya. Jadi kan kita mulai dulu ya Bu ya dari yang pertama. Jadi untuk yang teknik katarsis ya Bu, Ibu tadi memilih untuk mencoret-coret ya Bu ya. Iya. Ini akan saya berikan kertas dan bolpen, silakan Ibu bisa meluapkan emosinya Bu, menulis tulisan, gambar, atau coret-coret. Nanti kalau Ibu sudah puas, nanti bisa bilang sama saya Bu ya. Apa saja ya? Terserah Bu, Ibu mau gambar, mau coret-coret silakan. Sudah, Bu sudah merasa lebih lega? Gimana Bu rasanya Bu? Lumayan ya Dok ya. Saya baru tahu tuh kayak gini Dok. Jadi lebih Iya, enak ya Bu ya, emosinya udah lebih keluar ya Bu. Iya ya Dok. Udah lega ya Bu ya. Mungkin nggak kepikiran ya Bu ya buat melakukan hal itu ya Bu ya. Belum pernah. Belum pernah ya Bu ya. Iya. Nanti ini bisa Ibu praktekkan ketika Ibu merasa nggak enak atau Ibu pengen emosi, daripada melakukan hal yang menyakiti, lebih baik Ibu menulis atau melakukan aktivitas yang tidak membahayakan ya Bu ya. Iya. Itu. Kemudian kita lanjut ke cara yang kedua ya Bu ya. Yang kedua itu dengan cara konseling Bu. Jadi konseling ini akan kita gali dari kelebihan, kekurangan, ancaman, dan
peluang yang ibu punya. Nah, jadi yang pertama Bu, dari kelebihan ibu sendiri yang ibu rasakan apa Bu? Kayak itu. Kayaknya tuh saya penyabar tuh. Penyabar ya Bu. Mungkin ya dok, soalnya saya jarang dok yang marah-marah gitu. Apa-apa juga kalau ada apa ya udah tak simpan, tak pendam gitu. Oke. Terus kelebihan. Kalau kata orang sih, kata orang-orang ya, Iya. masakan saya tuh enak dok. Oh, Saya kalau iya. masak pinter katanya. Oke, pintar masak ya Bu. Iya. Terus saya kalau ada apa-apa ngelakuin sesuatu, saya tipenya tuh memang kerja keras gitu loh dok. Kerja Tak keras. telateni gitu biasanya. Oke. Dok. Jadi ibu merasa kelebihannya itu tadi masakannya enak, kemudian ibu penyabar dan ibu pekerja keras gitu ya Bu ya. Iya. Wah, itu hal yang bagus ya Bu ya. Iya. Nanti kalau misalkan sabar itu bisa ibu memberikan waktu kepada anak dan suaminya Bu, ketika ibu butuh bantuan bisa ibu komunikasikan Iya. dengan sabar ya Bu ya. Insya Allah nanti mereka pasti akan membantu Bu. Iya. Untuk masakannya, wah itu bisa jadi hal yang positif buat ibu karena ibu kan juga punya warung ya Bu ya. Iya. Berarti tetangganya tuh sudah, orang-orang sekitar ibu sudah mempercayakan bahwa ibu masakannya enak, pasti laris ya Bu ya. Iya. Kemudian untuk yang bekerja keras, lah itu bisa menjadi hal yang lebih bagus lagi karena dengan ibu bekerja keras, masakannya enak, insya Allah ini ya Bu ya lancar semua, kemudian rame seperti itu ya Bu ya. Insya Allah dengan Amin, bekerja amin. keras ada hasilnya ya Bu ya. Amin. Nih, kemudian untuk kekurangannya sendiri Bu, apa yang Ibu rasakan? Mungkin karena saya sabar, apa-apa tak pendem, ya apa-apa jadi saya pikir-pikir dalam-dalam gitu loh dok. Masalah apa, masalah sepele gitu aja saya pikirin. Terus ya dok, ini itu dok, terus saya tuh kayak gampang capek gitu loh dok. Pokoknya dikit-dikit capek, kayak tadi saya bilang dok, Oke. nyapu aja udah capek. Oke, iya. Aku ngepel gitu, badannya udah kayak Udah nggak capek. sebagus dulu. Masih energik dulu ya Bu ya. Iya. Jadi Ibu merasa untuk kalau kekurangannya itu Ibu terlalu pemikir ya Bu ya. Iya. Semua dimasukin hati, dipikir sendiri seperti itu ya Bu ya. Terus juga Ibu juga merasa capek ya Bu ya, gampang capek. Iya, Dok. Untuk yang pemikir ini Bu, untuk pemikiran negatifnya, kalau bisa di ini ya Bu ya, dikurangi ya Bu. Kalau bisa nggak usah ada pemikiran negatif, Iya. karena belum tentu hal-hal negatif yang Ibu pikirkan itu akan terjadi Bu, seperti itu. Iya sih, Dok. Jadi tetap sugesti hal-hal yang baik ya Bu ya. Gitu. Kemudian untuk kesempatan atau peluangnya Bu, ada di sekitar Ibu, kira-kira apa tuh? Kayaknya warung saya itu strategis dok tempatnya. Oke. Kayak di alun-alun gitu loh dok. Oh, rame ya Bu ya. Iya, rame. Oke. Ya, itu terus suami saya tuh juga alhamdulillah selalu bantu saya. Selalu mendukung ya Bu ya. Iya, bantu, Oke. dukung, ada terus laduk suami saya. Alhamdulillah ya Bu ya. Tempatnya strategis, masakannya enak ya Bu. Terus suaminya juga mendukung ya Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian untuk ancamannya sendiri apa Bu yang Ibu rasakan selama ini? Itu jelas kemungkinan ya karena pandemi ya dok. Emang mungkin nggak cuma saya ya dok, tapi Oke. saya kan juga salah satu yang merasakan dampaknya gitu loh dok. Aturan-aturan PPKM apa itu tuh bikin sepi kan dok. Jadi orang pada jarang keluar toh dok. Ya itu mungkin dok, Pandemi ya Bu ya, bikin penjualannya jadi sepi ya Bu ya. Iya. Oke Bu. Tadi sudah ada ya Bu ya, dari kekuatan, kekurangan, kemudian peluang sama ancamannya ya Bu ya. Mungkin dari situ bisa Ibu evaluasi dari diri Ibu. Kira-kira ternyata saya itu seperti ini, ternyata kekurangan saya ini, sehingga yang bisa dilakukan apa, seperti itu Bu. Seperti itu Bu ya. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu ada psikoedukasi Bu. Jadi untuk psikoedukasi sendiri itu nanti akan diajarkan teknik ya Bu ya. Untuk kasus Ibu ini akan kami ajarkan teknik pernafasan, yaitu namanya mindful breathing Bu. Untuk mindful breathing ini itu dapat digunakan ketika Ibu merasa cemas, deg-degan, kemudian merasa Ibu nggak tenang. Itu dengan mengatur pernafasan kita, diharapkan kita jadi lebih tenang ya Bu ya menghadapi. Nah itu nanti caranya dengan menghirup udara melalui hidung selama 3 detik,
kemudian ditahan 5 detik. Setelah itu dikeluarkan melalui mulut secara perlahan-lahan ibu. Coba kita coba ibu ya. Tarik nafas 3 detik lewat hidung, tahan 5 detik, keluarkan lewat mulut perlahan-lahan. Coba diulang lagi ya bu. Coba ibu ulangi sendiri. Tahan, keluarkan. Ya, seperti itu ya bu ya. Gimana bu rasanya? Apakah sudah lebih enakan atau gimana? Enak dok. Bisa lebih tenang ya bu ya. Nanti untuk mindful breathing ini bisa ibu lakukan ketika ibu merasa cemas, nggak enak deg-degan, gitu ya bu ya. Dapat diulangi berkali-kali bu sampai ibu merasakan lebih tenang seperti itu. Gitu ya bu ya. Oke. Baik bu, itu tadi 3 teknik yang sudah kami ajarkan ya bu ya. Kira-kira nih dari rangkaian-rangkaian konseling yang sudah kita lewati ini, apa yang ibu rasakan sekarang? Alhamdulillah udah jauh lebih lega sih dok. Jauh lebih lega ya bu ya, sudah bisa menyampaikan permasalahannya bu ya. Iya. Coba bu, apakah bu bisa menyampaikan kembali kira-kira tadi keluhan ibu apa, kemudian cara mengatasinya gimana dari yang sudah kami ajarkan tadi bu? Ya dari keluhannya saya kan lagi kepikiran sesuatu ya dok. Mungkin kalau sakit-sakit perutnya itu nanti bisa hilang sendirinya ya dok kalau tenang juga ya. Iya bu. Nah itu mungkin dari ini coret-coret ya dok, coret-coret itu lumayan sih dok tadi itu lega. Terus dokter juga mengatakan hal-hal yang baik tentang saya yang harus saya kuatkan terus gitu ya dok. Terus sama kekurangan saya memang harus diabaikan gitu atau jadi pembelajaran gitu kan dok. Sama yang terakhir nafasnya dok, yang relaksasi enak sih dok. Relaksasinya bu ya. Dari tadi ibu juga sudah bisa menjelaskan kembali ya bu ya untuk teknik-teknik yang bisa ibu lakukan ketika ibu merasakan hal tersebut ya bu. Itu nanti bisa ibu praktekkan sendiri di rumah supaya nanti bisa lebih merasa lega ya bu ya. Baik, seperti itu Bu Winda untuk sesi konselingnya. Mungkin bisa saya akhiri ya bu ya. Mungkin sebelumnya ibu ada yang ingin disampaikan dulu? Ada tambahan? Cukup ya bu ya, nggak ada pertanyaan juga ya bu ya. Oke Bu Winda, mungkin ini akan kita jadwalkan lagi ya bu ya untuk pertemuan selanjutnya. Kira-kira untuk 2 minggu ke depan apakah ibu bisa? Insyaallah dok bisa. Bisa ya bu ya. Oke. Ya bu, saya yakin ibu pasti bisa dan ibu pasti kuat menghadapi permasalahan ini ya bu ya. Insya Allah nanti Allah juga akan memberikan pertolongan dan mengampuni kita ya bu ya. Ini bu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita akhiri ya bu ya untuk sesi konseling hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya bu bila waktu konseling tadi saya ada kata-kata yang kurang mengenakan ya bu. Seperti itu, marilah kita tutup konseling pada sore hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dok.